Halo semuanya. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya pesanan. Produk pesanan. Produk pesanan adalah barang diproduksi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Jadi, kalau pelanggan pesan baru diproduksi. Contoh pesanan kerajinan sebanyak 100 buah. Tetapi jika perusahaan tidak menerima pesanan maka akan mengalami kerugian dikarenakan harus mengeluarkan biaya tetapnya. Misal gaji karyawan. Kalkulasi biaya. Kalkulasi biaya dibagi menjadi dua, yang pertama tradisional dan yang kedua ABC. Untuk perhitungannya mari kita lihat video berikut. Cekidot. Kalkulasi biaya pesanan. Pada tabel 10.1 terdapat data akuntansi pabrik. Berisi tentang keterangan pesanan A, pesanan B, dan jumlah. Kita fokus pada pesanan A. Pesanan A, unit yang diproduksi 100, bahan langsung 2000, upah langsung 4000. Untuk pesanan B, unit yang diproduksinya 200, bahan langsung 3000, upah langsung 5000. Lalu kita jumlahkan unit yang diproduksinya menjadi 300, bahan langsung menjadi 5000, upah langsung menjadi 9000, dan biaya overhead pabrik 10000. Lalu kita lihat tabel 10.2. Biaya overhead pabrik berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama, biaya persiapan mesin 1000 dengan aktivitas 50 jam persiapan. Lalu yang kedua ada biaya pemeliharaan mesin sebesar 2000 dengan aktivitas 200 jam pemeliharaan. Lalu yang ketiga ada biaya penanganan bahan sebesar 3000 dengan aktivitas 400 jam penanganan. Lalu selanjutnya ada pembelian sebesar 3000 dengan aktivitas 100 pesanan. Dan yang terakhir ada lain-lain sebesar 1000 dengan aktivitas 500 jam tenaga kerja langsung, sehingga totalnya 10.000. Lalu pada tabel 10.3, aktivitas proses produksi. Kita fokus pada pesanan A. Untuk pesanan A, jam persiapan mesin 6, jam pemeliharaan mesin 10, jam penanganan bahan 20, jumlah pesanan 10, jam tenaga kerja langsung 50. Untuk pesanan B, jam persiapan mesin 4, jam pemeliharaan mesin 15, jam penanganan bahan 30, jumlah pesanan 20, jumlah tenaga kerja langsung 100. Lalu ditotal semuanya. Untuk biaya klasifikasi, biayanya menggunakan metode tradisional berdasarkan jam mesin. Sehingga jam mesin sama dengan persiapan mesin ditambah pemeliharaan mesin. Sehingga didapatkan jam mesin sama dengan 50 jam ditambah 200 jam sama dengan 250 jam. Untuk 50 jam bisa kita lihat pada tabel kuning, serta 200 jamnya. BOP didasarkan pada jam mesin, maka tarif BOP per jam mesin, tarif BOP per jam mesin sama dengan 10.000 per 250 jam sama dengan 40 per jam. Untuk 10.000 didapatkan dari total BOP-nya. Lalu kita lihat tabel 10.4. Kalkulasi biaya per unit model tradisional. Kita fokus pada pesanan A. Bahan langsung 2000, upah langsung 4000, pembebanan BOP ke pesanan A 640 didapatkan dari 16 dikali 40, 16 didapatkan dari penjumlahan jam persiapan mesin dan jam pemeliharaan mesin pada tabel hijau. Sehingga jumlah biaya pada pesanan A 6.640 dibagi unit dipesan 100 sehingga biaya per unit untuk pesanan A 66,4. Lalu kita ke
pesanan B. Bahan langsungnya 3.000, upah langsung 5.000, lalu pembebanan BOP ke pesanan B 760 didapatkan dari 19 dikali 40, sama 19-nya didapatkan dari tabel hijau, sehingga jumlah biaya 8.760 dibagi unit yang dipesan 200, sehingga didapatkan biaya per unit pesanan B 43,8. Kalkulasi biaya pesanan berdasarkan metode Activity Based Costing. Pada tabel 10.5 terdapat tarif biaya overhead pabrik berdasarkan aktivitas. Yang pertama, biaya persiapan mesin sebesar 1.000 dengan aktivitas 50 jam persiapan. Yang kedua, biaya pemeliharaan mesin sebesar 2.000 dengan aktivitas 200 jam pemeliharaan. Yang ketiga, biaya penanganan bahan sebesar 3.000 dengan aktivitas 400 jam penanganan. Yang keempat, pembelian sebesar 3.000 dengan aktivitas 100 pesanan. Dan yang terakhir, lain-lain sebesar 1.000 dengan aktivitas 500 jam tenaga kerja langsung. Lalu tarif didapatkan dari 1.000 dibagi dengan 50 jam persiapan didapatkan 20. Begitu juga yang lainnya. Lalu kita lihat tabel 10.3, aktivitas proses produksi. Kita lihat pada pesanan A, jam persiapan mesin 6, lalu jam pemeliharaan mesin 10, jam penanganan bahan 20, jumlah pesanan 10, jam tenaga kerja langsung 50. Untuk pesanan B, jam persiapan mesin 4, jam pemeliharaan mesin 15, jam penanganan bahan 30, jumlah pesanan 20, jam tenaga kerja langsung 100. Lalu ditotalkan semuanya. Lalu kita lihat pada tabel 10.6, pembebanan BOP ke produk berdasarkan aktivitas. Kita fokus pada pesanan A. Jam persiapan mesin 6 dikali 20 sama dengan 120. 6 didapatkan dari tabel hijau dan 20 didapatkan dari tabel orange. Lalu jam pemeliharaan mesin 10 dikali 10. Jam penanganan bahan 20 dikali 7,5 sama dengan 150. Jumlah pesanan 10 dikali 30 sama dengan 300. Jam tenaga kerja langsung 50 dikali 2 sama dengan 100. Untuk pesanan B, jam persiapan 4 dikali 20. 4 didapatkan pada tabel hijau dan 20 didapatkan pada tabel oranye. Sehingga 4 dikali 20 sama dengan 80. Jam pemeliharaan mesin 15 dikali 10 sama dengan 150. Jam penanganan bahan 30 dikali 7,5 sama dengan 225. Jumlah pesanan 20 dikali 30 sama dengan 600. Dan jam tenaga kerja langsung 100 dikali 2 sama dengan 200. Lalu kita lihat tabel 10.7. Kalkulasi biaya per unit berdasarkan aktivitasnya. Untuk pesanan A, bahan langsung 2.000, upah langsung 4.000, pembebanan BOP ke persiapan mesin 120. 120 didapatkan dari tabel ungu. Lalu pemeliharaan mesin sebesar 100, penanganan bahan 150, jumlah pesanan 300, lain-lain 100. Sehingga didapatkan jumlah biaya
6.770. Dibagi dengan unit yang dipesannya 100 sehingga biaya per unit 67,70. Lalu pesanan B. Bahan langsung 3.000, upah langsung 5.000, pembebanan BOP ke persiapan mesin 80 didapatkan dari tabel ungu. Lalu pemeliharaan mesin 150, penanganan bahan 225, jumlah pesanan 600, lain-lain 200, sehingga didapatkan jumlah biaya 9.255 dibagi dengan unit yang dipesannya 200 sehingga biaya per unit untuk pesanan B 46,275. Kartu pesanan. Kartu pesanan yaitu berisi tentang jenis produk, spesifikasi produk, jumlah produk, nilai produk, nama penanggung jawab, tanggal pesan, tanggal pengerjaan, tanggal selesai dan tanggal penyerahan. Keputusan manajemen. Berdasarkan informasi yang telah didapat, maka manajer dapat menentukan keputusan manajemen yaitu menerima atau menolak pesanan, menentukan harga penawaran, mereduksi biaya agar mampu bersaing, memotivasi pekerja agar bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif, memperbaiki metode kerja dan memperbaiki peralatan kerja. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jarang-jarang kami diperhatiin Kiki.